Linxia Shenlei mencoba membunuhku. Tolong aku. Selamatkan aku, Linxia. Shenlei mencoba membunuhmu. Benar, aku putus dengannya, tapi dia tidak mau setuju. Jadi dia memukulku hingga aku jatuh seperti ini. Sekarang, aku lari keluar saat dia tidur. Dia ingin mengambil nyawaku. Shenlei mencoba membunuhmu dan membawanya ke sini kepadaku. Mungkinkah kematianku di tangan Shenlei? Benar-benar tidak bisa dihindari. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin putus dengannya? Bukankah kamu sangat mencintainya? Shenlei, dia bermesraan dengan wanita lain di belakangku. Dan aku memergokinya. Dia tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi dia malah memukulku. Aku ingin putus dengannya. Dia mengancamku. Dia bilang jika aku putus dengannya, dia akan membunuhku. Aku memanfaatkan dia sedang tidur. Dan aku lari keluar. Shenlei benar-benar gila. Linxia katakan padaku, apakah dia benar-benar akan membunuhku? Apakah hari itu benar-benar datang lebih awal? Tidak mungkin, aku tidak bisa mati secara tidak adil lagi karena dia. Jiangxin, kamu terlalu tidak tahu diri. Dia hanya melakukan kesalahan pria normal. Itu saja. Lagi pula dia tampan dan kaya, berselingkuh beberapa kali. Sangat normal. Cepat kembali bersamanya. Kalau tidak dia akan marah. Aku tidak masuk akal. Dia selingkuh. Dia juga memukulku. Tatapan matanya itu hanya memikirkannya saja membuatku takut. Dia pasti akan membunuhku. Jangan lupa, kamu masih berutang uang kepada perusahaan. Tanpa dia siapa yang akan membantumu melunasinya? Cepat kembali bersamanya. Dia sadar biar dia bayar hutang tuh. Dia tidak akan marah. Aku tidak akan kembali, tidak ada di rumah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tinggal di sini saja bersamamu. Jika kamu tidak kembali, dia akan tetap datang mencarimu. Benar, dalam kehidupan ini, Shenlei saat ini tidak tahu lokasi rumahku. Aku masih punya kesempatan untuk menghindari bencana ini. Jangan buka pintunya. Dengar. Aku sudah tahu di mana kamu berada. Kamu tunggu saja aku. Kamu memberitahunya alamat rumahku. Aku tidak pernah memberitahunya. Jika aku tahu, dia tahu lokasi rumahmu, aku pasti tidak akan datang ke sini. Dia memasang sistem pelacak lokasi di ponselmu. Bukankah kamu tahu? Pelacakan. Pasti mantan pacarnya yang dulu. Semuanya kabur seperti aku. Jadi dia memasang pelacak di ponsel sejak awal. Dia sudah berjaga-jaga terhadapku. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah, bahkan jika aku memulai kembali kehidupan ini, aku tetap tidak bisa lari dari nasib dibunuh olehnya? Tidak. Selesaikan masalahmu sendiri. Jangan berpikir untuk menyeretku. Jangan buka pintunya. Linxia, aku tidak akan keluar. Aku mohon padamu, tolong keluar dan hentikan dia untukku ya. Katakan padanya bahwa aku benar-benar harus putus dengannya. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan sebodoh itu untuk mati demi kamu. Masalah yang berkaitan dengan hubungan kalian. Kalian berdua pergi diskusikan sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jiangxin, buka pintunya. Itu Shenlei. Dia mengejar kita sampai ke sini. Linxia, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak akan didorong keluar olehnya lagi untuk mati menggantikannya. Untungnya, hidup nih aku masih ada peluang selamatkan diri. Jiangxin, buka pintunya. Aku tahu kamu bersembunyi di dalam. Kakakmu ada di sini meminta uang kepadamu. Jiangxin, kau gadis terkutuk. Kau bersembunyi di rumah Linxia lagi kan? Aku beritahu kau itu tidak berguna. Jika kita tidak mendapatkan uang hari ini, kita tidak akan pergi. Aku tidak percaya. Kau tidak akan keluar seumur hidupmu. Ibuku dan kakakku mungkin tidak bisa menemukanku di tempatku. Jadi mereka lari ke rumahmu untuk mencariku. Aku harus segera mengusir keluarga ini yang membunuhku. Linxia, kamu tidak boleh membuka pintu ini. Itu ibumu di luar. Dia bekerja keras membesarkanmu sepanjang hidupnya, memintamu sedikit uang. Apakah kamu benar-benar harus menguncinya di luar? Mereka tidak meminta sedikit uang. Mereka menguras darahku. Darahku hampir sepenuhnya terkuras oleh mereka.
Bukankah kamu punya pacar kaya? Pergi minta padanya. Dia pasti akan membantumu. Selain itu, ibumu bekerja sangat keras membesarkanmu sebesar ini. Kamu tidak bisa hanya tinggal di ibu kota provinsi, menjalani kehidupan yang baik, dan meninggalkan mereka terlantar di luar kan? Bagus sekali Jiangxin. Kau punya pacar kaya. Dan berani menyembunyikannya dari kami. Aku lihat kau tidak bangkrut. Kau punya The uang film tapi was tidak mau translated memberikannya. and Buka narrated pintunya. by M. Aku Media. akan memukulmu sampai mati. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya. Yang kamu tahu hanya buka pintunya. Tidakkah kamu dengar kakakku bilang, dia ingin memukulku sampai mati? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Apakah kamu sengaja ingin melihatku dipukuli sampai mati oleh kakakku? Apakah kamu hidup atau mati? Tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak bisa mati untukmu lagi. Tidak. Xin Lei. Sembunyi. Teruslah bersembunyi. Bukan aku. Itu Lin Xia. Lin Xia tidak mengizinkanku membuka pintu. Kau pikir aku tuli? Lin Xia baru saja mendesakmu untuk membuka pintu. Itu kau. Dasar kau tak tahu terima kasih. Kau tidak mau membukakan pintu untuk kami. Kau bagi Lin Xia tanggung salah kah? Tidak. Jadi, bukan hanya aku yang kamu sembunyikan. Xin Lei, kamu datang untuk menjemput Jiang Jiang kembalikan. Ya, dan tidak. Aku kebetulan datang untuk menemuimu. Bibi, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacar Jiang Jiang. Xin Lei. Jadi kau adalah pacar Jing Xin. Lin Xia memberitahuku, kau sangat kaya. Ibu dia bukan pacarku. Dia bukan. Jiang Jiang, tolong jangan marah lagi. Xin Lei sangat mengkhawatirkanmu. Dia bahkan datang ke sini sendiri. Pulang saja bersamanya. Jadilah anak baik. Tunggu sebentar. Xin Lei benar. Biar ku beritahu. Adikku sangat berharga. Jika kau ingin bersamanya, mahar harus 300.000. Di kartu ini, ada 500.000, tambahan 200.000. Anggap saja sebagai hadiah, karena bertemu iparku. Untuk pertama kalinya. Lihat. Ini, lihat dia. Terima kasih kakak ipar. Lin Xia benar. Kau benar-benar kaya. Aku menyerahkan adikku padamu. Entah kau memukulnya atau memaki-makinya. Itu terserah padamu. Ambil uangmu. Kami tidak mau uangmu. Enyahlah. Dasar gila. Aku tidak akan kembali bersamamu. Ibu, aku mohon padamu. Dia adalah orang gila yang kejam. Dia punya kecenderungan kekerasan. Dia akan memukulku sampai mati. Aku memukulmu. Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu tidak tahu diri? Menantu Shen sangat kaya, sampai dia menyukaimu. Itu pertanda keberuntungan besar bagi leluhur kita. Jika kamu berani berulah lagi, bahkan jika menantu Shen tidak memukulmu sampai mati, aku bersama kakakmu akan memukulmu sampai mati. Bibi, tolong jangan marah. Lin Xia, Jiang Xin ini, sedang berdebat denganku, dan berbicara omong kosong. Aku biasanya tidak pernah memukulnya. Aku percaya padamu. Tapi tolong coba pahami juga Jiang Jiang. Proyek yang dia tangani mengakibatkan kerugian 1 juta. Perusahaan memintanya untuk mengganti rugi. Dia terlalu cemas. Itulah mengapa dia awalnya. Apa? Dia harus membayar ganti rugi 1 juta. Ya Tuhan, uang sebanyak itu. Bahkan jika kami menjualmu, kamu tidak akan bernilai uang sebanyak itu. Kamu tidak mampu membayarnya kembali. Tepat sekali. Kembali bersamaku. Aku akan membayarnya kembali untukmu. Itu. Bibi, tidak apa-apa. Tolong jangan khawatir. Jiang Xin adalah pacarku. Dan kamu lihat betapa aku mencintainya. Mengenai uang yang dia pinjam, aku akan membayarnya kembali untuknya. Jiang Jiang, Xin Lei sudah menghabiskan lebih dari 1 juta untukmu. Dia sudah cukup baik. Apakah kamu masih tidak mau kembali bersamanya? Aku akan kembali bersamanya. Kembali. Jiang Xin, ketakutan yang tidak diketahui semacam ini, dan siksaan fisik, baru saja dimulai. Kamu sama sekali tidak boleh meninggalkan Xin Lei. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan. Jiang Jiang Xin Lei, kalian berdua harus segera kembali sekarang. Benar Lin Xia, biarkan aku menambahkanmu di website di masa depan. Jika Jiang Xin berkonflik denganku lagi, ketika konflik muncul, aku akan punya cara untuk menghubungimu kan. Jangan, pacar sahabat, lebih baik tidak menambahkannya. Kasih sayang Xian Lei pada Lin Xia tidak lagi disembunyikan. Mengapa aku tidak membantu mereka bersatu saja? Xian Lei dan mania kekerasan ini Lin Xia, setelah mereka bersatu, mungkin aku akhirnya bisa menyingkirkan Xian Lei. Apa ruginya?
Itu hanya menambahkan WeChat. Apa ruginya? Aku akan menambahkannya untukmu. Jiang Xin, jangan kira aku tidak tahu. Apa niatmu? Aku ingin menjauh dari kalian berdua. Tapi kamu bersikeras mengeretku ke dalam ini. Jika aku tidak bisa menghindarinya, maka aku akan secara aktif menghadapinya. Jiang Xin. Aku memang memukul wanita. Tapi aku hanya memukul wanita yang tidak mematuhiku. Mulai sekarang, patuhi aku dengan patuh. Dan aku janji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ya. Oh ya sahabatmu Lin Xia. Lihat kali ini, ketika kita berkonflik, dia banyak membantu kita. Kurasa haruskah kita mengundangnya ke rumah kita? Dan kita mentraktirnya makan bersama, untuk berterima kasih padanya dengan layak. The film was Apakah kamu tertarik translated pada and Linsia? narrated by M Media. Aku tidak punya niat lain. Dengarkan aku. Maksudku adalah, aku bisa membuat Linsia jatuh cinta padamu. Bahkan, aku bisa malam ini mengirimnya langsung kepadamu. Asalkan kamu melepaskanku. Baiklah. Selama kamu bisa membantuku mendapatkannya, aku akan melepaskanmu. Kamu dan Lin Xia kalian berdua adalah milikku. Sebelum aku selesai bermain, jangan pernah berpikir untuk pergi. Linsia, pantas saja aku menggunakanmu untuk melarikan diri dari jurang ini. Siapa suruh pria kejam itu menyukaimu? Halo, Linsia. Aku sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Bisakah kamu datang ke rumah Shenlei dan menemaniku? Kamu ingin aku pergi ke rumah Shenlei, menyerahkanku kepada Shenlei, agar kamu bisa membebaskan dirimu kan? Mimpi saja. Aku tidak akan pergi. Sampai jumpa. Aku. Aku bilang aku tidak akan pergi. Aku tahu kamu tidak mau datang ke rumah Shenlei. Bagaimana kalau begini? Bisakah aku datang ke rumahmu saja? Aku benar-benar butuh kamu menemaniku. Datang ke rumahku lagi. Tidak mungkin. Bagaimana jika kamu membawa bencana ke rumahku lagi? Dan nasib tertangkap di kehidupan sebelumnya terjadi lagi. Aku tidak akan pergi ke rumah Shenlei. Tapi jika kamu benar-benar ingin bertemu denganku, kita berdua bisa pergi ke bertempat kita biasa bertemu. Baiklah, aku pasti akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Kamu benar-benar harus datang. Ada banyak orang di bar. Jadi jika ada bahaya yang muncul, itu tidak akan seburuk di kehidupan sebelumnya, di mana aku begitu tak berdaya. Jiang Xin, aku ingin melihat apa sebenarnya yang kamu rencanakan. Jiang Xin, kamu benar-benar mencoba menyakitiku. Karena itu masalahnya. Aku akan mengabulkan keinginanmu dan memainkan adegan ini bersamamu. Mari kita lihat apa yang kamu rencanakan. Tebak siapa aku? Linsia, kenapa kamu terlambat sekali? Jalanan macet. Kalau begitu minumlah bersamaku. Jiang. Dalam minumanmu ini, kamu tidak memasukkan hal aneh di dalamnya kan? Linsia, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah sahabatku. Kenapa kamu mengatakan hal itu tentangku? Aku hanya bercanda. Bersulang. Jiang, mengapa aku merasa sedikit pusing? Setelah meminum ini, aku... Linsia, jangan salahkan aku. Siapa suruh Shenlei si gila itu menyukaimu? Aku hanya perlu menyerahkanmu padanya. Dan kemudian dia setuju untuk melepaskanku. Hanya dengan begitu aku bisa melarikan diri dari jurang ini. Sebagai sahabatku. Inilah yang seharusnya kamu lakukan. Siapa suruh kamu waktu itu? Ketika aku bersamanya, kamu tidak memihakku.
di kehidupan masa laluku. Aku menghentikanmu. Tapi itu adalah awal dari kemalanganku. Kamu menggunakanku untuk menyingkirkan Shenlei. Memikirkannya sekarang, fakta bahwa Shenlei membunuhku di kehidupan masa laluku seharusnya bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang kamu rencanakan dengan cermat. Kamu menggunakan kematianku untuk memenjarakan Shenlei. Setelah itu, kamu bisa sepenuhnya menyingkirkan Shenlei. Jiang Xin, kamu mulai berhitung melawanku sejak lama. Kedua saudari itu cukup baik. Kal, Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat. Apa artinya menuai apa yang kau tabur? Aku minum terlalu banyak. Jiang, aku pulang sekarang, sampai jumpa. cantik. Bangun cantik. Tidak buruk. Shenlei, apakah kau bertengkar lagi dengan Jiang? Apa yang dia katakan padaku lagi? Sesuatu tentang menjauh darimu. Aku tidak bisa menghentikannya, meskipun aku mencoba. Cepatlah datang ke sini. Terima kasih, Lin Xia. Jangan khawatir. Aku akan mencarinya sekarang juga. Jiang Xin, hari ini aku akan membiarkanmu melihat. Apa artinya? Menuai apa yang kau tabur? Dasar wanita keji. Kamu benar-benar The menggunakan film Lin was Xia. translated and narrated Tipu by aku dapat M. peluang lari. Media. Hotel Jiangchen. Jiangxin. Tunggu sampai aku menemukanmu. Aku bersumpah akan memukulmu sampai mati. Cantik, Anda akhirnya bangun. Shenlei. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Jiangxin. Aku tahu kau di sini. Kau berani menggunakan Lin Xia untuk menipuku dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kau tunggu saja. Ketika aku menemukanmu, aku akan membunuhmu. Shenlei sudah curiga padaku sekarang. Dia tidak akan percaya apapun yang kukatakan. Jika aku keluar, aku akan dipukuli sampai mati. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku adalah menyerahkan Lin Xia padanya. Lin Xia, apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku? Lin Xia. Apa yang terjadi padamu? Aku bertanya padamu. Setelah minum tadi malam, kemana kau pergi? Kau berani bertanya. Aku mabuk kemarin. Dan ketika aku bangun, aku tidak melihatmu. Akulah yang pergi ke bar bersamamu. Aku bangun dan tidak melihatmu. Kau meninggalkanku begitu saja di sana. Kau sudah keterlaluan. Keluar. Kau tidak diterima di sini. Lin Xia tidak pernah waspada terhadapku. Dia mungkin tidak akan menduga bahwa aku mempermainkannya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah aku menjadi sasaran para preman itu? Sudahlah, hal itu sudah terjadi. Untungnya Lin Xia tidak tahu tentang trik yang kupermainkan padanya. Saat ini menipu Lin Xia agar kembali adalah hal yang paling penting. Aku tidak. Aku juga minum terlalu The banyak. film was Setelah aku translated bangun, aku and menemukan narrated by M. segerombolan Media. preman mengelilingiku. Aku dimanfaatkan. Apa yang kau katakan? Kau dimanfaatkan. Kalau begitu segera hubungi polisi. Kau tidak boleh memanggil polisi. Hal semacam ini pada dasarnya memalukan. Jika seluruh dunia mengetahuinya, siapa yang masih mau denganku nanti? Selain itu, sekarang Shenlei mengira aku mencoba melarikan diri. Jika dia tahu
dia pasti akan memukuliku lagi. Kenapa kau tidak kembali bersamaku? Katakan saja bahwa kemarin aku bersamamu sepanjang waktu, dia pasti akan mempercayaimu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan masalah tentang kau dimanfaatkan, tersebar. Tapi, itu adalah masalah antara kau dan Xinlei. Tidak pantas bagi orang luar sepertiku untuk ikut campur. Lin Xia, kau adalah sahabatku. Apakah kau akan mati jika membantuku? Kau adalah sahabat perempuan terbaikku. Apakah sesulit itu untuk membantuku sekali saja? Membantumu mungkin bisa berujung kematian. Pergi bersamamu ke rumah Xinlei. Bukan tidak mungkin. Tapi aku hanya tidak mau pergi. Kau adalah sahabat perempuan terbaikku. Melihatku dimanfaatkan, kau tidak mau membantuku. Tahu jelas bahwa jika aku kembali sendirian adalah jalan buntu. Kau tetap tidak mau membantuku. Bahkan jika aku orang asing, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini kan? Tidak ada yang bisa kulakukan. Melepaskan sindrom penolong. Menghormati nasib orang lain. Dalam kehidupan ini, hal terpenting yang harus kulakukan adalah menjaga diriku sendiri. Aku tidak akan menjagamu. Kau bukan Lin Xia. Lin Xia tidak akan meninggalkanku. Lin Xia pasti akan membantuku. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktu di sini bersamaku. Jika kau punya waktu ini, sebaiknya kau segera kembali. Jangan biarkan Xinlei menunggu dengan cemas. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak. Aku tidak bisa kembali sendirian. Aku tidak peduli. Jika kau tidak kembali bersamaku, aku akan tetap di sini bersamamu. Bagaimanapun aku tidak bisa kembali sendirian. Baiklah, kau tetap di sini. Kalau begitu aku akan pergi bekerja. Kau. Oh ya, jika Xinlei datang ke rumahku, mencarimu dan mengetuk pintu, kau harus ingat untuk membuka pintu. Kalau tidak, jika kau mendorongnya terlalu jauh, bagaimana jika dia merusak pintuku? Lin Xia, kembali. Kalau tidak, jika kau mendorongnya terlalu jauh, bagaimana jika dia mendobrak pintuku? Xinlei, ini adalah kesempatan kedua yang kuberikan padamu. Kau sama sekali tidak boleh mengecewakanku. Xinlei, Jiangxin bersamaku. Apakah kau yakin? Tentu saja aku yakin. Aku baru saja menghabiskan waktu lama membujuknya. Tapi dia menolak untuk kembali. Dia bahkan bilang, dia ingin membongkar. Apa sebenarnya yang akan kau bongkar? Kurasa, dia hanya merasa terlalu tidak aman. Bagaimanapun juga kau tampan dan kaya. Kau, cepatlah dan bawa orang itu dengan benar. Bawa dia kembali. Apa yang dia katakan ingin dia ungkap tentang diriku? Aku tidak tahu. Aku memberitahunya, saat itu juga, aku bilang Xinlei adalah tuan muda kaya paling terkenal di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang keterlaluan? Kurasa, dia hanya ingin kau membujuknya. Baiklah, aku akan menulis alamatnya. Apakah kau akan berada di sana nanti juga? Aku tidak akan berada di sana. Aku akan pergi bekerja. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengirimimu, kata Sandi sementara. Kalau begitu, bagaimana jika dia mengunci pintu dari dalam? Jika dia mengunci ganda, cari saja tukang kunci dan dengan lancar. Demi hubungan bahagia kalian, mengorbankan satu kunci tidak masalah. Itu saja aku tutup telepon sekarang. Jiangxin, dalam hidup ini tidak ada lagi yang akan mati untukmu. Kau akhirnya akan menuai apa yang kau tabur. Wanita keji. Kau wanita keji. Dan dia ingin mengungkap rahasiaku. Dia mengungkap rahasiaku. Jika dia melakukan itu, bukankah Lucianku akan tamat? Orang terakhir yang ingin mengungkap rahasiaku masih terkubur di halaman belakang. Jiangxin, kau sangat ingin pergi menemaninya. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak, ponselnya tidak boleh dinyalakan. Jika aku menyalakannya, Xinlei akan mengetahui lokasi terbaruku. Jika yang terburuk terjadi, keluar untuk membeli sesuatu untuk dimakan juga tidak masalah. Xinlei seharusnya tidak secepat itu untuk menemukanku di sini kan? Sudah sampai Xinlei. Sudah sampai sedang parkir. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai.
Xin Lei. Aku tolong kau jumpa Jiang Xin, kebetulan. Aku harap kali ini kau harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Sudah sampai. Aku di depan pintumu. Di depan pintumu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Xin Lei, rumahku unit 2 lantai 12. Jangan sampai salah tempat. Siapa yang Anda cari? Sialan. Salah tempat. Jiang Xin. Kau tunggu saja aku. Xin Lei, kamu di mana? Cepat keluar. Jiang Xin. Berencana melarikan diri. Cari orang buka rahasia aku. Jiang Xin. Aku akan membunuhmu hari ini. Jiang Xin, hari ini akhirnya tiba. Hanya kali ini. Tidak ada yang akan melindungimu lagi. Jiang Xin, kau mencari mati. Apa yang Lin Xia katakan padamu saat itu? Dia berbohong padamu. Dia mencoba menabur perselisihan di antara kita. Lepaskan aku. The film Kau was masih berbohong padaku. translated and narrated by M Media. Lin Xia di sisi lain, dari awal sampai akhir, dia selalu melindungi hubungan kita berdua. Aku mengajaknya keluar berkali-kali. Dia selalu mencari segala macam alasan untuk menolakku. Jika kau bilang dia ingin menabur perselisihan dalam hubungan kita, bukankah dia sudah melakukannya? Jiang Xin, aku bukan orang bodoh. Kau makan makananku, minum minumanku, menghabiskan uangku, tinggal di rumahku, dan masih mencoba menghancurkanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Tidak, aku hamil. Aku hamil. Xin Lei. Apa? Apa? Tidak mungkin. Aku hamil. Itu benar. Aku mengandung anakmu. Sama sekali tidak mungkin. Memang tak mungkin langsung. Jiang Xin tidak hamil. Dia tidak hamil. Dia berbohong padamu. Itu benar. Apakah kau yakin? Saat ini aku hanya bisa menggunakan kehamilan sebagai alasan untuk menghentikan Xin Lei pembunuhku. Bahkan jika kita pergi ke rumah sakit nanti, akan ada banyak orang. Bahkan jika Xin Lei melakukan sesuatu yang drastis, aku bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Aku bertanya padamu, apakah kau yakin atau tidak? Kau yakin atau tidak? Aku yakin. Bagus. Jiang Xin. Kita harus segera. Sekarang juga. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kau sebaiknya tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku mungkin akan membunuhmu di tempat. Membunuhmu, apakah kau mengerti? Mengerti? Apakah kau mengerti? Aku mengerti. Mengapa jadi begini? Awalnya, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Benar. Rumah sakit. Halo, Xin Lei. Kamu di mana? Apakah kamu sudah melihat Jiang Xin? Aku sudah. Dan Jiang Xin juga memberitahuku kabar baik. Dia bilang dia hamil. Kita akan pergi ke rumah sakit sekarang untuk diperiksa. Jiang Xin hamil. Benarkah? Aku rasa Jiang Xin seharusnya tidak berbohong padaku. Bagaimanapun dia tahu, aku selalu menginginkan seorang anak. Dia seharusnya tidak bercanda tentang ini, kan? Benar Jiang Xin. Kamu di rumah sakit mana sekarang? Aku akan segera bergegas ke sana. Bagaimanapun juga aku adalah kawan baik Jiang Xin pada saat yang paling penting ini. Aku harus berada di sisinya. Baiklah.
Aku akan mengirimkan lokasi rumah sakit. Baiklah. Jiang Xin, jika kamu benar-benar hamil, anggap saja kamu beruntung. Jika kamu tidak hamil, aku pasti akan membantu Xian Lei Embun Wah Am-o. Masalahku di rumah tangga Lin Xia. Apakah Lin Xia memberitahumu? Siapa lagi? Dia memberitahuku tadi malam. Kau mencoba melarikan diri dariku. Aku mencarimu sepanjang malam. Jika Lin Xia tidak memberitahuku di mana kau berada, aku masih belum akan menemukanmu sekarang. Lin Xia, kau benar-benar sahabat terbaikku. Di permukaan kau membantuku bersembunyi dari Xian Lei. Tapi diam-diam kau terus-menerus memberitahu Xian Lei keberadaanku. Karena kau, aku hampir dibunuh oleh Xian Lei. Apakah Lin Xia juga akan datang ke rumah sakit nanti? Lin Xia mengenai masalah ini memang sangat peduli. Aku ingin menggunakan kehamilanmu kali ini The film untuk was mengundangnya ke rumah translated kita and bersama denganmu narrated selama by 2 M hari. Media. Aku rasa kau tidak akan menolakkan. Mungkin tidak. Lin Xia, jika nanti ternyata aku tidak hamil dan Xian Lei menjadi gila, tolong jangan salahkan aku karena menggunakanmu sebagai perisai. Ini adalah hutangmu padaku. Bahkan jika kau mati, kau pantas mendapatkannya. Jangan terlalu memikirkannya. Alasan aku menyuruhnya datang ke rumah kita kali ini hanyalah untuk menemanimu. Tidak ada maksud lain. Semuanya sudah berlalu. Sekarang kau hanya perlu dengan tenang melahirkan anakku. Dan aku jamin bahwa selama sisa hidupmu, kau tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Sungguh konyol, bagaimana mungkin seorang mania kekerasan bisa berubah karena seorang anak. Ketika kita sampai di rumah sakit nanti, lebih baik kau menjadi gila dan tidak sengaja membunuh sahabatku Lin Xia. Dengan begitu, Lin Xia Sita Hijau itu akan mati. Dan kau si mania kekerasan ini juga akan membusuk di penjara. Dan aku akan benar-benar bebas. Apakah sudah dikonfirmasi? Apakah kamu hamil? Darahnya sudah diambil. Kami sedang menunggu hasilnya. Lin Xia, kamu sangat gugup karena aku hamil. Apakah kamu takut aku mungkin hamil? Atau aku mungkin tidak hamil? Tentu saja aku ingin kamu hamil. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat baik padanya. Namun dia tetap tidak tergerak melihatku mati menggantikannya. Belum lagi kehidupan ini, di mana dia tahu bahwa akulah yang hampir membuatnya dibunuh oleh Xian Lei. Aku mungkin perlu lebih berhati-hati nanti. Karena kamu sangat mengkhawatirkanku. Maka nanti, kamu harus melindungiku dengan baik. Lihatlah caramu berbicara. Xian Lei masih di sini. Ini bukan giliranku untuk melindungimu. Nomor 24. Nona Jiang Xin. Jiang Xin, hasilnya akan segera keluar. Kau tidak membohongiku kan? Tidak, aku tidak akan membohongimu. Meninggalkan di saat yang begitu penting. Masuklah bersama kami dan saksikanlah. Dia sangat ingin menyeretku sekarang. Untuk masuk bersama. Itu pasti karena dia sama sekali tidak hamil. Tunggu sampai Xian Lei menjadi gila. Sehingga aku bisa mati menggantikannya. Jiang Xin, di kehidupan sebelumnya mengenai dirimu. Aku benar-benar tidak waspada. Begitulah caraku membiarkanmu berhasil. Di kehidupan ini, kamu tidak akan berani memikirkannya. Pada saat yang mengejutkan seperti ini, aku tidak akan menjadi pihak ketiga. Kalian berdua harus cepat masuk duluan. Beritahu aku saat hasilnya keluar. Lanjutkan. Tidak mungkin. Aku bersikeras kamu menemaniku. Ayo pergi. Cepat masuk. Pergi. Dokter, bagaimana hasilnya? Hasilnya sudah keluar. Bagaimana jika Jiang Xin tidak hamil dan melarikan diri di depan Xian Lei lagi? Xian Lei pasti akan menjadi gila. Meskipun hubunganku dengannya baik sekarang, aku masih tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan menyakitiku. Hasilnya sudah keluar. Tunggu sebentar, dokter. Ini, mari kita panggil Jiang Xin untuk melihat hasilnya bersama. Aku. Jiang Xin, kau mau pergi kemana? Cepat masuk. Pelan-pelan. Jiang Xin selamat. The film was Anda hamil. translated and narrated by Dokter, M Media. apakah Anda yakin tidak salah? Ini? Ini berdasarkan tes darah. Sudah ada di sini. Jelas bahwa menstruasi Anda biasanya tidak teratur. Anda bahkan tidak tahu kalau Anda hamil. Aku akan menjadi seorang ayah. Jiang Xin, di perutmu sekarang adalah anakku. Jangan khawatir. Selama 9 bulan ke depan, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mari kita dengan lancar dan sukses melahirkan putraku. Aku benar-benar hamil anaknya.
Bagaimana aku bisa menyingkirkannya sekarang? Itu bahkan lebih mustahil sekarang. Jiang Xin, anggap saja kamu beruntung. Tampaknya dalam jangka pendek mencoba membuatmu menanggung akibat dari perbuatanmu. Tidak mungkin. Untuk memastikan keamanan, aku hanya bisa menjauh dari mereka untuk saat ini. Jiang, selamat atas kehamilanmu. Kamu tidak bisa berlarian sembarangan lagi. Shen Lei akan mengkhawatirkanmu. Apakah kamu tahu itu? Dengar Lin Xia, berhentilah berpura-pura baik. Kehamilanku. Apakah itu mengejutkanmu juga? Mengacaukan hubungan antara Shen Lei dan aku. Gagal, kamu pasti merasa sangat buruk di dalam kan? Jiang Xin, masalah antara kamu dan Shen Lei. Kamulah yang datang kepadaku lebih dulu untuk membicarakannya. Jika bukan karenamu, aku tidak akan terlibat sama sekali dalam masalah kalian berdua. Jiang Xin jangan. Kenapa kau begitu tidak masuk akal? Lin Xia biasanya menghindari kecurigaan. Aku bisa merasakannya. Itu sama sekali bukan menghindari kecurigaan. Dia hanya jual mahal. Lin Xia, jangan kira aku tidak tahu. Kamu punya perasaan pada Shen Lei. Tapi Shen Lei memilihku. Jadi kamu menjadi cemburu dan menargetkanku di mana-mana, bersekongkol melawanku. Abaikan saja. Sebaiknya aku menembus jendela kertas ini. Bagaimana jika mereka benar-benar bersatu karena ini? Mungkin aku masih punya kesempatan untuk menyingkirkannya. Aku tidak menyangka kamu memikirkanku seperti itu. Baiklah. Kalau begitu hari ini, aku akan menghapus kalian berdua. Mulai hari ini, aku tidak akan muncul di hadapanmu. Dan aku meminta agar kamu tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Lin Xia tunggu. Terima kasih Jiang Xin. Jika bukan karena ketidaksabaranmu, aku tidak akan bisa memutuskan hubungan dengan kalian semua tanpa menyinggung Shen Lei. Aku berharap kamu dan Shen Lei terkunci bersama seumur hidup. Apa yang pernah Lin Xia lakukan padamu? Kenapa kau harus membicarakannya seperti itu? Awalnya aku punya kesempatan untuk mendekati Lin Xia, tapi dengan kau membuat keributan seperti ini, sekarang benar-benar tanpa harapan. Aku pikir kau melakukan ini dengan sengaja. Aku sedang hamil anakmu, namun kamu memukulku karena wanita lain. Aku hanya menamparmu sekali. Memangnya kenapa? Jiang Xin, aku peringatkan kau. Di perutmu adalah anakku. Jika kau memprovokasiku, dan aku memukulmu, dan aku tidak bisa mengendalikan diri, kau juga tidak akan hidup. Aku tidak akan. Aku akan meminta maaf pada Lin Xia sekarang juga. Kamu masih punya kesempatan untuk memenangkannya. Minta maaf. Minta maaf. Lin Xia telah memblokir kita berdua di seluruh internet. Semuanya sudah diblokir. Bagaimana kau akan meminta maaf? Haruskah kita pergi ke rumahnya? Kau berbicara tentang Lin Xia seperti itu. Apakah Lin Xia bahkan akan menemuimu? Jika dia tidak mau menemuiku, maka aku akan pergi mencari ibunya. Ibunya pasti akan menemuiku. Aku pergi kampung cari mak dia. Jiang Xin, kau tidak mencoba melarikan diri lagi kan? Aku memberitahumu. Apa yang kau kandung di perutmu sekarang adalah anakku, anak Shen Lei. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak peduli. Kamu harus percaya padaku. Aku pasti akan membawa Lin Xia kembali padamu. Aku sama sekali tidak akan melarikan diri. Baiklah. Kau yang mengatakan itu. Bagaimana jika kau membohongiku lagi, kau berani ambil peluang lari? Dan aku menangkapmu. Aku akan membunuhmu. Baiklah. Baiklah. Baiklah, bukankah aku menugaskan seseorang untuk menjagamu? Dan seorang supir, 24 jam sehari. Kemanapun kau pergi mereka akan mengikuti. Ingat, anak di perutmu adalah milikku. Jika kau melahirkannya dengan selamat, kita semua akan bahagia. Cepat duduklah. Bibi, Lin Xia ingin memutuskan persahabatan kami denganku. Apa? Mengapa dia memutuskan persahabatan padahal semuanya baik-baik saja? Ini semua salahku. Aku menemukan pacar yang tampan dan kaya. Lin Xia juga menyukainya. Dia mungkin sedikit cemburu. Jadi dia mencoba menabur perselisihan di antara kami. Setelah aku mengetahuinya, aku tak boleh tahan salah dia beberapa kali. Siapa sangka dia mungkin merasa bersalah. Jadi dia langsung marah dan bersikeras memutuskan persahabatan kami. Ini tidak seperti Lin Xia, sesuatu yang akan dia lakukan. Aku juga tidak percaya pada awalnya, tapi itulah kenyataannya. Tapi Bibi jangan salahkan dia. Dia mungkin hanya dibutakan oleh cinta. Atau hatinya dikaburkan oleh kecemburuan. Aku tidak menyalahkannya. Gadis sialan itu, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu memalukan dan tercela? Tunggu, aku akan menelponnya. Halo. Sia-sia. Kau sekarang segera kembali. Bibi tolong jangan marah. Dan jangan membelaku. Dalam hatiku, Lin Xia sebagai sahabatku,
adalah hal yang paling penting. Jika dia benar-benar menyukai pacarku, aku bisa sepenuhnya menyerahkannya padanya. Karena di hatiku, dia yang paling penting. Selama dia tidak marah padaku dan tidak memutuskan persahabatan kita itu sudah cukup. Jingxin, sia-sia yang telah menyakitimu. Baginya untuk memiliki sahabat yang setia dan jujur. Itu adalah keberuntungannya. Jangan khawatir ketika dia kembali nanti. Aku pasti akan membuatnya meminta maaf padamu. Mengenai pacarmu, kurasa sia-sia pasti hanya salah langkah sementara. The film was Dia pasti translated tak saing and dengan kau untuk narrated dapat. by M. Bibi. Media. Kamu benar. Aku yakin Linsia hanya bingung sesaat. Itu sebabnya aku datang kali ini. Saya hanya ingin duduk di sini, makan enak bersamanya, dan berdamai. Itu sempurna. Sudah lama. Sejak kau makan masakan Bibi, katakan padaku apa yang ingin kau makan, dan Bibi akan pergi membuatnya untukmu. Bibi, saya sudah menyiapkan semuanya. Babi rebus itu, saya sudah lama mendambakan masakan Bibi. Lihat dirimu, jika kau ingin makan seharusnya kau memberitahuku. Aku akan pergi dan membelikannya untukmu. Mengapa kau membawa dagingnya sendiri? Ini. Itu terlalu formal. Bibi biasanya apa saja boleh. Tapi babi rebus hari ini harus menggunakan potongan ini. Mengapa begitu? Karena saya sedang hamil. Pacar saya khawatir daging di luar tidak bersih. Jadi dia secara pribadi memilih potongan daging ini untuk saya. Dia terlalu berhati-hati. Saya biarkan saja dia melakukan keinginannya. Kau hamil. Itu penjelasannya. Mengapa kau tiba-tiba ingin makan daging babi rebus? Jadi begitu, bayi kecil di perutmu yang mengidam. Baiklah, macam tuh aku guna daging dari ayah dia, dan pergi membuatnya untukmu. Kau tunggu di sini. Terima kasih, Bibi. Ibu, mengapa kamu terburu-buru? Untuk apa kau membutuhkanku? Ibu. Kenapa kau ada di sini? Linsia, bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Kamu memutuskan hubungan denganku begitu saja. Saya tidak bisa menemukanmu dimanapun. Jadi saya harus datang ke tempat ibumu untuk mencarimu. Berhenti berpura-pura. Hanya ada kita berdua di sini. Sebenarnya apa yang kau lakukan di sini? Linsia, diam. Cepat minta maaf pada Jingxin. Aku meminta maaf padanya. Ibu, kenapa aku harus meminta maaf padanya? Kenapa? Kau berani bertanya padaku? Aku bertanya padamu. Mengapa kau memutuskan persahabatanmu dengan Jingxin? Berdasarkan apa? Jiangxin, apa sebenarnya yang kau katakan pada ibuku? Tapi sekarang, aku bertanya padamu, apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Tujuan apa yang mungkin saya miliki? Tujuan apa yang mungkin saya miliki untuk datang ke sini? Yang saya inginkan hanyalah kamu menarik kembali apa yang kamu katakan tentang putus denganku. Dan mari kita terus menjadi sahabat. Gadis sialan, bagaimana ibumu membesarkanmu sejak kecil? Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Ibu, Bibi, tolong jangan marah pada Linsia. Dia hanya bingung sesaat. Jangan paksa dia meminta maaf padaku lagi. Saya tidak peduli. Jangan sentuh ibuku. Jiangxin, aku tidak peduli. Apa motifmu sekarang? Keluar dari sini sekarang juga. Linsia. Jingxin bahkan rela melepaskan pacarnya sendiri hanya untuk berdamai denganmu. Kau bersikap sangat tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Yang aku inginkan sekarang hanyalah dia keluar. 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 Jingxin sedang hamil. Perlambat gerakanmu. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada bayinya? Apa yang akan kita lakukan kalau begitu? Itu benar. Linsia, jika kau masih mengakui aku sebagai ibumu, maka cepat minta maaf pada Jingxin. Dan perlakukan dia dengan baik mulai sekarang. Kau tidak tahu apa-apa. Ibu, di kehidupan sebelumnya, agar kau bisa melarikan diri dari Xinlei, kau tidak ragu mengorbankan hidupku. Di kehidupan ini, kau tidak ragu menggunakan anakmu sendiri. Aku dan ibuku. 3 nyawa sebagai ganti kebebasan Emil. Jiangxin, kau benar-benar tercela. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku memberitahumu. Buah yang kau tanam sendiri, kau harus memakannya sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau tetap di tempat. Aku hubungi Xinlei, sekarang jemput kau. Kau pergi tunggu aku sebentar. Aku akan mandi. Rencananya bahkan belum dilaksanakan. Xinlei tidak boleh datang saat ini. Mengapa kamu memanggil Xinlei? Apakah kamu sangat ingin bertemu dengannya? Kau duduk dengan tenang, tetap di tempat. Jangan biarkan bayohlah dari bayi itu. Dan bayinya tidak akan mengalami masalah apapun. Ibu, semua yang dia katakan adalah bohong. Kau harus percaya padaku. Aku putrimu.
Linsia, kamu yang pertama kali menindas saya. Saya datang secara sukarela untuk mencari perdamaian denganmu. Sudah cukup buruk kamu menghina saya. Kamu bahkan mengutuk saya. Jujur, aku memberitahumu. Aku akan menghubungi Shenlei untuk datang dan menjemputmu. Kamu memanggil Shenlei, tidak ada gunanya. Saya beritahu kamu, Shenlei adalah orang yang mengizinkan saya datang menemuimu. Dia bahkan secara khusus mengirim sopir untuk menemani saya. Bahkan jika kamu memukul saya tidak takut. Benarkah begitu? Kau pergi. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Pergi. Ibu. Bibi, jangan salahkan Linsia lagi. Dia hanya bingung sesaat. Bagaimana kalau begini? Bibi pergi memasak dulu, saya akan berbicara baik-baik dengannya. Masak? Aku jelas tidak berencana untuk menahanmu di sini untuk makan malam. Ketika Shenlei tiba nanti, kau sebaiknya segera keluar. Aku akan menahan gadis ini di sini. Jingxin, datang jauh-jauh ke sini, membawakan begitu banyak barang untuk menemuiku, khususnya untuk makan daging babi rebus yang kubuat. Jika kau tidak memakannya, membawa barang. Dan secara khusus datang untuk memakan babi rebus yang dibuat ibuku. Mungkin ku selalu dengan tangan kosong, tetapi kali ini dia bergegas datang membawa barang dan bahkan mengatakan dia ingin makan babi rebus ibuku. Jingxin, kau bertingkah sangat tidak biasa. Kurasa kaulah yang paling tidak biasa. Jingxin sedang hamil. Dia sedang mengidam. Dia ingin makan daging babi rebus. Bukankah itu normal? Tapi dia selalu mengatakan bahwa kau adalah juru masak yang buruk. Ibu, mana mungkin begitu? Jika saya berpikir, masakan bibi buruk, bagaimana mungkin saya datang berulang kali? Kau datang berulang kali. Itu hanya karena setiap kali kau kembali dari rumahku, ibuku akan memberimu produk khas lokal kami yang kemudian kau bawa kembali dan berikan kepada orang lain sebagai bantuan. Linsia, omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu semua adalah barang-barang yang dipaksakan oleh ibu padanya. Jingxin juga tidak memintanya. Lagi pula, barang-barang itu juga tidak bernilai banyak dibandingkan dengan barang-barang yang diberikan Jingxin hari ini. Itu jauh lebih buruk. Jingxin, kami tidak mampu membeli barang-barangmu. Barang-barang ini, apa yang kau lakukan? Keluar sini. Keluar. Linsia, apa kau gila? Jingxin, aku tahu apa yang kau rencanakan, tapi aku memberitahumu. Shenlei akan segera tiba di sini. Rencanamu tidak akan tercapai sedikit pun. Shenlei lagi. Apakah kamu benar-benar harus bertemu Shenlei hari ini? Linsia, aku memberitahumu. Bahkan jika Shenlei datang hari ini, aku tetap tidak akan membiarkannya melewati pintu, kecuali aku mati. Ibu. Biarkan aku masuk. Aku tidak akan membiarkanmu masuk, kecuali aku mati. Ibu, jika Shenlei datang nanti, kamu sama sekali tidak boleh menghentikannya. Apakah kamu mengerti? Kamu sama sekali tidak boleh menghentikannya. Linsia, sadarlah. Jingxin sedang hamil sekarang. Menyerahlah pada gagasan yang kau miliki tentang Shenlei. Tidak, Ibu. Bibi. Bibi, tolong jangan salahkan Linsia. Bagaimana kalau begini Bibi pergi menyiapkan makanan dulu? Saya akan berbicara baik-baik dengan Linsia dulu. Ibu. Jingxin sekarang. Linsia tidak berpikir jernih. Tolong jangan merendahkan diri ke tingkatnya. Kau duduklah sebentar. Aku akan pergi memasak untukmu sekarang. Ibu. Linsia, saya sarankan kamu, lebih baik jangan biarkan Shenlei datang. Karena bagaimana jika ketika ibumu menghentikan Shenlei masuk? Pisau Shenlei secara tidak sengaja melukai ibumu. Itu akan merepotkan. Ibuku memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Jika kamu punya hati nurani sedikit pun, kamu tidak akan bersekongkol melawannya bersamaku. Macam mana aku rancang lawan Makau? Saya hanya datang kali ini. Hanya karena saya ingin berdamai denganmu. Benarkah begitu? Lalu, mengapa kamu takut untuk membiarkan Shenlei datang? Apakah kamu takut dia akan mengganggu rencanamu? Linsia, sejak hari saya memperkenalkan Shenlei untuk kamu temui, sikapmu terhadap saya berubah. Kamu mulai memujinya. Terus-menerus melaporkan keberadaan saya kepadanya untuk mencari muka. Jika kau menyukainya, aku bisa membiarkanmu memilikinya. Biarkan aku memilikinya. Aku khawatir kamu melakukannya hanya untuk menyingkirkan mania kejam itu dan menjualku kepadanya. The film was translated and Linsia. narrated by M Media. Linsia. Linsia, jangan salahkan aku. Siapa suruh Shenlei mania kekerasan itu menyukaimu hanya dengan memberikanmu padanya? Barulah dia setuju melepaskanku. Hanya dengan begitu aku bisa melarikan diri dari jurang ini sebagai sahabat terbaikku.
Inilah yang seharusnya kau lakukan. Siapa bilang kau saat itu? Ketika aku bersamanya, tidak membantuku. Hari itu di bar, kau sama sekali tidak menghentikannya. Jadi kau sudah memasang pertahanan melawanku. Tidak waspada terhadapmu, bisa membuat seseorang terbunuh. Jiang Xin, aku sudah tertipu sekali. Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Lalu aku yang diganggu oleh sekelompok preman itu. Apakah itu juga rencanamu? Bukan hanya aku tidak merencanakannya. Sebaliknya, setelah melihatmu pergi bersama para preman itu, aku bahkan menelepon Xin Lei untuk datang dan menyelamatkanmu. Namun kamu masih saja dianiaya oleh orang-orang itu. Menurutku, ini adalah kamu menuai apa yang kamu tabur. Kau. Aku memberitahumu. Lin Xiaoyang, sepenuhnya patuh padamu sebelumnya, sudah mati. Lin Xiaoyang sekarang adalah seseorang yang tidak mampu kamu provokasi. Benarkah begitu? Jangan lupa, aku sekarang memiliki senjata tajam. Xia, apa yang kau lakukan? Ibu. Jing Xin. Apa kau baik-baik saja? Lin Xia, Jing Xin sedang mengandung seorang anak. Itu 2 nyawa. Jika sesuatu terjadi pada anak itu, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada anak itu tidak hanya akan menjadi 2 nyawa. Tidak. Kita harus segera memanggil Xin Li ke sini. Bibi, aku baik-baik saja. Lin Xia masih marah. Dia masih butuh waktu. Kita bisa menunggu. Jing Xin, mari kita abaikan saja dia. Apa kau lapar? Cepatlah makan. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang pacarmu pilih sendiri untukmu. Memang daging ini harum namun tidak berminyak. Xin Lei Jing Xin ingin mencelakai bayi itu. Ini paling cocok untuk wanita hamil yang mengidam sepertimu. Tunggu, daging yang dipilih sendiri oleh pacar. Ini tidak ada hubungannya dengan jenis daging apapun. Yang paling penting adalah bibi memasaknya dengan lezat. Tunggu, Jiang Xin ini dibuat sendiri olehku. Bagaimana mungkin aku menyakiti Jing Xin? Ibu tidak akan menyakiti Jiang Xin, tapi dia akan menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti dirinya sendiri. Kalau begitu entah Jing Xin yang gila, atau kau yang gila. Ibu baru saja bilang bahwa pacar Jiang Xin membawakan daging itu untuknya. Benar kan? Ya, benar. Jing Xin sedang hamil, pacarnya takut daging di kota tidak bersih. Jadi dia secara pribadi membawakan sepotong daging. Apa yang salah dengan itu? Jiang Xin, kamu mengklaim bahwa mania kejam Xin Lei akan secara pribadi membawakanmu daging. Kebohongan ini bisa kamu katakan pada ibuku, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Kamu tidak bisa membodohiku. Lin Xia, aku tahu kau ingin mengusirku, tapi kau tidak perlu. Sampai sejauh ini kan, belum lagi kita adalah sahabat terbaik selama bertahun-tahun. Meskipun aku adalah orang asing yang sedang hamil, aku hanya ingin makan di rumahmu. Apakah kau perlu memperlakukanku seperti ini? Ibu, Lin Xia, apakah kau memutuskan hubungan dengan Jing Xin? Adalah urusanmu. Aku menahan Jing Xin di sini untuk makan malam. Adalah urusanku. Jika kau tidak tahan, maka keluarlah. Abaikan dia. Kau makan makananmu. Makanlah. Lin Xia, apa kau belum puas? Ibu, daging ini bermasalah. Jika dia memakannya, akan selamat. Lin Xia, kau tidak mungkin daging ini dimasak. Aku mencicipi 2 potong. Jika ada masalah, mengapa aku baik-baik saja? Kurasa, kau hanya mencoba membuat Jing Xin jijik dan melakukan ini dengan sengaja. Bukankah begitu? Ibu makan 2 potong. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Mengapa harus ke rumah sakit? Apa kau sudah selesai? Jika dagingnya bermasalah, aku pasti sudah bereaksi. Kurasa kau hanya sengaja memfitnah Jing Xin. Itu tidak benar. Shen Li tidak mungkin secara khusus membawakannya daging. Daging ini pasti ada masalah. Tapi mengapa ibuku memakannya dan tidak mengalami masalah? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lin Xia, kau tidak akan curiga bahwa aku membawa daging beracun sendiri, meracuni diriku sudah tidak masuk akal. Semakin banyak kau bicara, semakin tidak masuk akal. Jing Xin adalah ibu dari anak itu. Dia seharusnya melindungi anak itu, bukan Xia. Mengapa hatimu menjadi semakin gelap sekarang? Ibu, bukan berarti hatiku menjadi gelap, tapi Jiang Xin yang benar-benar melakukan ini. Jiang Xin, kau penuh bohong nak jebak fitnah Jing Xin. Penuh omong kosong, kau bukan anakku. Pergi dari sini, cepat. Kau pergi. Ibu harus percaya padaku. Jiang Xin dia benar-benar melakukan ini untuk menyingkirkan Shen Lei yang seorang maniak. Dia memfitnah kami. Shen Lei dalam kemarahan besar akan mengambil nyawa kami, masuk penjara. Lalu, dia mendapatkan kesempatan hidup baru. Ini rencananya ibu. Lin Xia, diam. Jangan dorong aku. Ibu. Buka pintunya, ibu. Buka pintunya. Ibu, Lin.
Jiangxin, Jiangxin, Sia-sia. Jiangxin. Ini, Cepat, cepat selamatkan mereka. Shenlei, ini semua berkat dirimu. Jiangxin, kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Dan kau jelas tidak pantas hidup di dunia ini. tidak. Buka pintunya. Linxia, Linxia. Shenlei akan membunuhku. Buka pintunya. Aku mohon padamu. Linxia. Jiangxin. Dalam hidup ini, yang terkunci di luar pintu, seharusnya kau juga. Linxia, aku mohon padamu. Tolong buka pintunya. Linxia, aku mohon padamu. Selamatkan aku. Jiangxin, kau sekarang. Bisakah kau rasakan betapa putus asanya diriku di kehidupan sebelumnya? Linxia, aku salah. Aku mohon padamu. Tolong buka pintunya. Shenlei, dia mencoba membunuhku sekarang. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Linxia, aku mohon padamu. Sia-sia, mari kita bantu dia. Kalau tidak, dia benar-benar akan ditikam sampai mati. Ibu, jika kita membantunya, kita akan mati. Jangan khawatir, aku sudah menelpon polisi sebelumnya. Polisi akan segera tiba di sini. Entah dia bisa bertahan hidup. Tergantung pada nasibnya sendiri. Aku mohon padamu buka pintunya. Kau selamatkan aku. Berhenti. Shenlei berhenti. Aku mohon jangan bunuh aku. Linxia, Shenlei. Apakah kamu di sini untuk mengejakku? Aku hanya ingin melihat. Seperti apa penampilanmu? Terbaring di kamar rumah sakit. Di mana Shenlei? Jangan khawatir. Xingli tidak akan mengganggumu lagi. Kau sementara waktu. Dibebaskan. Dibebaskan. Selama aku belum mati, Shenlei tidak akan dalam masalah. Selama dia keluar, aku masih akan mati. Bagaimana aku bisa menyebut ini kebebasan? Semuanya adalah pilihanmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Sebenarnya aku juga The ragu film saat was itu. translated and Tapi, narrated by aku M. merasa kamu Media. sangat tertarik pada Shenlei. Itu sebabnya aku. Jadi, kau hanya berasumsi aku menyukainya dan tidak sabar untuk bersamanya. Jiangxin, orang macam apa Shenlei itu? Bukankah kau sendiri yang paling tahu? Yang kulakukan hanyalah mengatakan beberapa kata baik tentangnya. Kau hanya berasumsi aku menyukainya. Takut bahwa apa yang kau buang akan diambil olehku. Aku benarkan. Jetty, kamu sengaja memujinya selama ini. Kenapa? Tentu saja aku takut menyinggung Shenlei. Bagaimanapun, aku tahu dia adalah maniak yang kejam. Kamu tahu selama ini, orang macam apa dia. Namun kamu masih membiarkan aku bersamanya. Jangan bicara omong kosong. Sejak awal, aku sudah memberitahumu untuk memutuskan sendiri. Tapi Jiangxin, orang macam apa Shenlei itu? Belum pernah kau dengar. Tidakkah kau tahu? Tapi kau tetap ingin bersamanya. Bahkan jika aku memberitahumu untuk tidak bersama, kau akan tetap berpikir, itu karena aku cemburu. Dan itulah mengapa aku tidak ingin kau bersama. Kamu bukan Linxia. Kamu jelas bukan Linxia. Siapa kamu sebenarnya? Tentu saja aku Linxia. Hanya saja, aku adalah Linxia yang dibunuh olehmu di kehidupan sebelumnya. Dan kembali terlahir kembali. Terlahir kembali apa yang kamu bicarakan. Omong kosong apa yang kamu katakan. Di kehidupan sebelumnya, The film kau was menggunakanku translated untuk memprovokasi and Shenlei. narrated by M. Untuk Media. melindungimu dari pisau. Shenlei menyebabkan kematianku. Ibuku ingin mencari keadilan untukku. Tetapi kau malah membunuhnya. Kau akhirnya benar-benar menyingkirkan Shenlei. Dan mendapatkan kebebasan. Terdengar akrab bukan? Tentu saja. Di kehidupan ini, kau telah mencoba lebih dari sekali untuk membuat masa lalu terulang kembali. Tapi yang tidak kau ketahui adalah, aku bukan lagi Linxia dari kehidupan sebelumnya. Aku bukan lagi sahabatmu yang tidak berguna itu. Dan aku tidak akan lagi membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Terlahir kembali. Jadi kenapa kalau aku terlahir kembali? Bukankah aku masih berbaring di sini baik-baik saja? Shenlei sudah ditahan. Aku akan mencari cara untuk melarikan diri. Aku tidak akan memenuhi keinginanmu. Memenuhi keinginanku. Benar. Sebelumnya aku ingin kau mati.
Tapi sekarang aku telah berubah pikiran. Keinginan terbesarku sekarang adalah agar kau hidup dengan baik. Biarkan aku hidup dengan baik. Aku hidup dengan baik. Tunggu Shenlei keluar. Lalu kamu menggunakannya lagi. Dan membunuhku lagi. Kapan aku memberitahumu? Shenlei ada di penjara. Kamu, apa yang kamu katakan? Shenlei melakukan pembunuhan dengan pisau. Jika dia tidak di penjara, di mana dia bisa berada? Dia ada di sini di rumah sakit ini. Tepat di sebelah. Apa? Tidak mungkin. Dia melakukan pembunuhan dengan pisau. Dia tidak di penjara. Bagaimana mungkin dia ada di rumah sakit? Dia tidak terluka. Bagaimana mungkin dia ada di rumah sakit? Karena dia mengidap AIDS. Polisi membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia mengidap AIDS. Lalu bagaimana denganku? Lalu apakah aku juga? Aku. Tentu saja kau juga mengidapnya. Lihat ini dia. The film was Shenlei. translated and narrated by M. Bajingan itu. Bukan Shenlei. Itu kau. Kau tidak tahu pria mana yang menginfeksimu. Dan itu ditemukan selama pemeriksaan. Jadi, dokter menipu Shenlei agar datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya sudah keluar. Kaulah Jiang Xin yang menginfeksinya. Kamu bicara omong kosong. Omong kosong. Shenlei sudah tahu sekarang bahwa kau menginfeksinya dengan AIDS. Apa yang kau pikirkan? Apa yang akan dia lakukan? Selanjutnya, dia pasti ingin membunuhku. Jangan khawatir, polisi mengawasinya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tapi, kau sudah mengidap AIDS. Apakah kau masih takut dia akan membunuhmu? Aku akan mati. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keinginanmu telah menjadi kenyataan. Sama seperti yang kuharapkan. Keinginan terbesarku adalah berharap kita bisa menjadi sahabat seumur hidup. Tapi semua ini karena keegoisanmu tidak pernah terwujud. Apa yang harus kubanggakan? Aku sudah memanggil ibumu ke sini. Dia akan datang dan menjagamu. Mulai sekarang. Aku harap kau hidup dengan baik. Jiang Xin, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jiang Xin, dokter. Menularkan AIDS padaku. Polisi jangan bergerak. Dia digigit oleh pasien AIDS. Cepat berikan suntikan PEP. Lin Xia. Kamu pantas mati. Di dunia ini, ketulusan belum tentu menghasilkan ketulusan sebagai balasan.